Hey ho Pop Gengs, setia itu hal yang baik, tapi ada kalanya berakhir buruk. Kadang balasannya adalah ditinggal nikah, ditinggal mati, atau dihianati. Duh, ini ngejokes cuman gak lucu ya. Nah, kali ini aku mau bagiin alur cerita tentang seorang tentara yang harus ngadepin pahitnya pengkhianatan. Bukan dari pasangan sih, tapi dari negara tempatnya mengabdikan jiwa dan raga. Rilis di tahun 2007, film ini diarahkan oleh Antoine Fuqua. Oke, tanpa favivo, sediakan cemilanmu seperti biasa. Shooter dimulai. Sniper bernama Bob Lee Swagger diperankan oleh Mark Wahlberg bersama kawannya Donnie Yen sedang ditugaskan untuk sebuah misi yang berujung bencana. Mereka memang berhasil menyelamatkan konvoi sesuai misi, tapi lokasi keduanya terekspos dan diketahui oleh musuh. Hal tersebut membuat sang komandan memerintahkan pasukan lain untuk mundur dan meninggalkan para sniper. Donnie gugur dalam peristiwa itu, karena tak lama setelah lokasi mereka terekspos, helikopter musuh muncul dan melancarkan serangan. Sedangkan Swagger selamat dan 36 bulan kemudian memutuskan jadi warga sipil. Dia memilih hidup tenang di pegunungan bersama seekor anjing. Sedangkan waktu senggangnya dihabiskan untuk berselancar di internet seperti kebanyakan netizen. Cuma semua kedamaian itu gak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pejabat militer bernama Kolonel Isaac Johnson mendatangi tempatnya. Orang ini adalah petinggi yang sebelumnya menggunjingkan Swagger bersama Michael Sander, Jack Payne, dan Louis Dobler. Mereka menerima informasi tentang rencana pembunuhan presiden saat pidato kenegaraan dan butuh keahlian Swagger sebagai mantan sniper untuk mengungkap rencana sang pembunuh. Swagger awalnya sih ingin menolak karena merasa masih sakit hati setelah dikhianati dalam misi sebelumnya. Namun, Johnson menyebut-nyebut sumpah prajurit untuk melindungi negara dari ancaman luar dan dalam. Jadinya Swagger pun luluh dan akhirnya ikut misi deh. Beberapa hari sebelum berangkat, Swagger menguji akurasi tembakan dari jarak yang direncanakan oleh sang pembunuh presiden. Kemudian, mendatangi tiap lokasi potensial dan melaporkan hasil surveinya ke Johnson. Nah, di hari H, berbagai pihak udah siap nih untuk misi perlindungan. Salah satu yang terlibat adalah agen FBI bernama Nick Nampis yang diperankan sama Michael Pena. Sedangkan Swagger mengawasi dari kejauhan bersama Johnson, Payne, dan Dobler. Di sana juga ada seorang opsir bernama Timmons. Swagger merasa ada yang aneh nih dari Timmons, karena dia melihat pistol opsir ini tidak terkunci, seperti sedang bersiap untuk nembak seseorang. Dan bener aja, setelah Uskup Agung Ethiopia berbicara dan tertembak entah oleh siapa. Gak lama berselang, giliran si Timmons yang menembak Swagger. Menyadari bahwa dirinya sedang dijebak, Swagger pun bergegas kabur meninggalkan lokasi pengintaian. Nah, si Memphis, agen FBI yang tadi sempat aku bahas, jadi bulan-bulanan Swagger di tengah pengejaran. Senjatanya dirampas dan tangannya diborgol. Orang FBI tahu soal agen yang dipermalukan. Mereka semua kesel dan nyalahin Memphis. Cuman alasan si Memphis bagus nih. Untuk menebus kesalahannya, Memphis pun berjuang mati-matian menyelidiki pembunuhan sang uskup. Dia pun mendatangi semua lokasi yang dikunjungi Swagger. Kemudian online di obrolan senjata yang bikin dia jadi tahu soal jenis senjata pelaku dalam upaya pembunuhan. Namun rekannya, Alordas Galindo yang diperankan Rona Mitra, terus nasehatin dia untuk berhenti. Memphis sih cuek aja sama perkara itu. Soalnya dia ngerasa ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, Swagger adalah penembak runduk dengan akurasi tembakan yang sangat tinggi. Gak mungkin dia meleset kalau targetnya memang presiden. Kedua, laporan balistik yang datang terlalu cepat, hanya 10 menit setelah penembakan. Lalu, alasan ketiga, keterangan opsir Timmons ini terlalu mengada-ngada. Karena dia ngakunya habis lihat laras senapan muncul dari jendela. Dari sini kita harusnya balik dong ke alasan pertama.
Swagger sebagai penembak berpengalaman gak mungkin ngelakuin hal seceroboh itu. Semua alasan itu belum termasuk fakta kalau si Timun alias Timmons ini tertembak dan katanya dibunuh sama rampok hanya beberapa saat setelah pengejaran Swagger dimulai. Cuman ini filmnya bukan soal Memphis ya, jadi kita balik dulu deh ke karakter utama. Nah, Swagger yang terluka singgah di sebuah toko untuk membeli persediaan. Namun sebelum masuk, dia menyabot tas listrik agar tidak dikenali pemilik toko. Dari situ, dia kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Sarah yang diperankan oleh Kate Mara, istri Donnie, rekannya yang meninggal dalam misi di Ethiopia. Sarah tahu yang terjadi, tapi tetap ngebiarin Swagger masuk ke rumahnya. Dia juga merawat luka Swagger dengan perlengkapan seadanya. Setelah dirawat beberapa hari, Swagger pun pulih. Dia lalu curhat ke Sarah soal niatnya buat balas dendam. Tentu Sarah ngasih tahu apa kata berita soal Swagger yang dituduh membunuh anjingnya sendiri sebelum mencoba membunuh presiden. Di momen ini Swagger jadi melankolis dan nyalahin diri sendiri atas kematian Donnie. Gara-gara itu, Sarah nampar Swagger buat ngingetin kalau Donnie udah tahu semua resiko waktu gabung dalam misi itu. Sarah lalu nyerahin senapan sniper pertama Donnie ke Swagger dan janji bakal bantu Dosky buat balas dendam. Nah, langkah awal mereka adalah Sarah nyamar dan nyamperin Memphis di kafe. Terus ngasih foto plat nomor Johnson yang sebelumnya diambil sama Swagger buat jaga-jaga. Swagger yang ngawasin mereka dari seberang jalan tiba-tiba didatengin sama polisi yang curiga. Karena gak mau ketahuan, Swagger nyerang tuh polisi terus kabur. Oke, kembali ke laptop. Memphis yang tadi dapat informasi dari Sarah akhirnya nyelinap ke kantornya buat nyari informasi tentang nomor plat di foto. Rekan Memphis si Galindo tahu soal itu dan ngingetin mereka bakal dipecat kalau ketahuan. Cuman karena Galindo sendiri udah mulai curiga sama nih kasus, jadi bantuin Memphis deh. Sementara di tempat lain kita bisa lihat Dobler yang lagi sama Johnson. Dia ngaduin soal forum online obrolan senjata dan soal percobaan akses informasi keamanan tingkat tinggi di kantor FBI. Mereka tahu kalau pelakunya adalah orang yang sama, yaitu Memphis, dan Johnson merintahin doi dieksekusi. Memphis selalu diculik oleh para bawahan Johnson, terus dipukulin abis-abisan dan dipaksa ngebongkar hasil investigasi dari kasus sang uskup. Nah, pada momen inilah Swagger muncul menghabisi semua bawahan Johnson menggunakan senapan milik Donnie. Memphis lalu dibebaskan, kemudian menawarkan diri untuk membantu Swagger mengungkap pembunuh asli uskup. Setelah itu, mereka pergi menemui seorang sniper pensiun untuk mencari informasi soal keterlibatan sniper lain dalam konspirasi ini, yang kemampuannya itu setara sama Swagger. Pada momen ini, mereka berhasil dapat informasi penting yang bikin Swagger langsung ngeh kalau orang yang mereka cari adalah Michael Sander, salah satu antek Johnson yang sempat bertemu sama dia. Swagger dan Memphis pun lalu pergi ke toko perkakas membeli banyak perlengkapan. Mereka kemudian pergi ke hutan untuk merakit persenjataan dari bom pipa sampai bom gas. Swagger juga melatih Memphis untuk menggunakan senapan sniper, sedangkan dirinya meledakan bom di sekitar lokasi mereka. Sementara itu, kabar soal Memphis yang kabur setelah diselamatkan sama Swagger udah sampai nih ke telinganya Johnson. Dia lalu memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki kehidupan Swagger. Dan sebagai hasil, mereka menemukan bahwa Swagger ini ngirim bunga ke Sarah tiap tahun. Mereka yakin kalau Sarah membantu Swagger dalam pelarian. Jadi Johnson pun memerintahkan penangkapan Sarah. Antek-antek Johnson lalu bergegas ke rumah Sarah. Di sana, Sarah udah siap dengan senapannya dan berhasil melumpuhkan salah satu antek Johnson. Namun, Payne dengan pengalaman tempur lebih banyak berhasil menyelinap dan membungkam Sarah. Setelah itu, Sarah pun disandra. Nah, selain nyandra Sarah nih, Johnson juga memprediksi kalau Swagger akan mencari sang pembunuh uskup. Jadi, Sander ini dijadiin umpan buat mancing Swagger. Dia juga menemui seorang senator bernama Charles Matcham yang ternyata atasannya untuk meminta bantuan puluhan tentara hanya demi membunuh Swagger. Wah, penasaran alasannya apa sih? Di tempat lain, Swagger dan Memphis berhasil menemukan Sander dan melancarkan serangannya. Mereka sukses melumpuhkan semua penjaga dan hanya menyisakan Sander seorang. Pada momen inilah semua kebenaran terungkap. Presiden ternyata tidak pernah jadi sasaran. Uskup Agunglah target sebenarnya karena dia akan membeberkan keterlibatan Amerika dalam genosida di Ethiopia untuk pembangunan kilang minyak.
Nah, Johnson yang ternyata seorang pelobi ingin menyamarkan pembunuhan uskup sebagai serangan yang gagal pada presiden. Swagger sejak awal adalah bagian dari rencananya Johnson. Karena di Ethiopia, dirinya dan Donnie melindungi para tentara yang membunuh penduduk desa. Setelah fakta itu terungkap, Sander akhirnya nembak kepalanya sendiri. Lalu tentara Johnson pun berdatangan bersama 1 unit helikopter. Tembak-tembakan pun terjadi. Namun duo Memphis dan Swagger berhasil melumpuhkan semua musuh menggunakan bom yang sebelumnya mereka buat. Usai berurusan dengan Sander, Memphis menghubungi FBI dan menyampaikan kalau dirinya menahan Swagger. Dia melakukannya agar FBI melacak lokasi mereka. Di waktu bersamaan, Swagger menghubungi Johnson dan meminta pertemuan. Johnson menyampaikan kalau dia menyandra Sarah. Namun Swagger tidak panik dan malah mengungkapkan kalau dia telah merekam semua pengakuan Sander. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bertemu. Swagger meminta Senator Mitchum hadir dalam pertemuan itu. Lokasinya adalah gunung salju, di mana Johnson, Mitchum, Payne, dan Sarah telah hadir lebih dulu. Swagger muncul belakangan dari kejauhan. Namun kedatangannya disambut oleh sniper bawahan Johnson. Johnson dan Mitchum berpikir kalau itulah kemenangan mereka. Namun, sniper mereka dihabisi satu persatu oleh sniper lain. Ternyata itu adalah Swagger yang sejak awal tidak pernah menampakkan diri. Dan orang yang disangka dirinya adalah Memphis. Nah, sekarang gak ada lagi anteknya Johnson yang tersisa kecuali Payne. Dan dialah sasaran selanjutnya. Swagger melancarkan tembakan dan membuat lengan serta jarinya terlepas. Sarah yang sejak tadi berada dalam posisi Sandra, curi-curi kesempatan nih ngambil pistol dan menembak Payne sampai mati. Ya, meskipun telah terdesak, Mitchum malah nawarin kerjaan ke Swagger. Iya, Swagger jelas nolak dong. Soalnya udah banyak penderitaan dalam hidupnya yang disebabkan sama nih bangke. Di tengah situasi itu, FBI akhirnya muncul. Mirip sama polisi India ya. Swagger telah membakar rekaman Sander sebelumnya. Karena tidak mau berakhir naas setelah tahu kalau alasan semua konspirasi ini adalah plutonium. Pasca pertemuan itu, Swagger pun disidang. Di sana ada jaksa agung, Johnson, Memphis, dan Sarah. Memphis menjabat tangan Swagger dan menyerahkan pin senapan secara diam-diam. Sebelum sidang dimulai, Swagger menanyakan ke semua orang di ruangan apakah senapan yang di ruangan itu telah diutak-atik. Dan semuanya menjawab, gak pernah. Swagger kemudian langsung memasukkan peluru ke senapan miliknya dan membidik semua orang. Namun, tak ada yang terjadi. Swagger lantas menjelaskan kalau sebelum menjalankan misi, dia telah melepaskan semua pin yang ada di senapannya, sehingga nggak mungkin digunakan untuk membunuh siapapun. Hal tersebut membuktikan kalau Swagger tidak bersalah. Dan setelah itu, Memphis angkat bicara untuk menunjukkan bukti genosida yang dilakukan Johnson di Ethiopia. Namun, itu nggak dapat mengubah keadaan. Jaksa Agung nggak punya wewenang untuk kejahatan di negara lain. Johnson pun dibebaskan, begitu pun Swagger. Nah, sebelum meninggalkan ruangan, Jaksa Agung membisiki Swagger bahwa terkadang keadilan kalah di persidangan, tapi bisa menang dengan senapan. Adegan pun lalu berpindah ke sebuah kabin, di mana Johnson, Mitchum, dan Dobler sedang merayakan kemenangannya. Namun, di tengah perayaan itu, tiba-tiba darah berceceran di wajah Dobler. Lalu, seorang penjaga jatuh di meja mereka. Berikutnya, giliran dada Johnson yang kena peluru. Lalu Dobler hingga hanya menyisakan Mitchum. Nah, di momen ini Mitchum mengancam Swagger dengan posisinya sebagai senator. Namun gagal dan Swagger meledakkan otaknya tanpa fobi-fobi. Sebelum pergi, Swagger merusak saluran gas hingga seluruh kabin meledak jadi kepingan. Ceritanya pun berakhir dengan Swagger yang meninggalkan kabin bersama Sarah dan pergi entah kemana. Yup, dari film ini kita akhirnya tahu kalau ngelawan kekuasaan besar tuh emang gak bisa pakai hukum. Mau gimana? Orang mereka ngerti dan bisa beli hukum? Cara terbaik? Ya, emang kayak Swagger. Langsung hantam sampai gak bersisa. Tapi kita gak nyaranin gitu ya. Well, sebagai kesimpulan kita bisa bilang kalau film produksi Bonaventura dan Paramount ini adalah film yang bagus. Rating skornya di IMDb lumayan tinggi untuk ukuran film di luar franchise besar. Lapisan ceritanya yang rumit dan sulit ditebak membuatnya cocok untuk penonton dengan IQ mediocre. Wajar kalau akhirnya film ini direboot jadi serial TV 2016 lalu. Ya, itu aja kali ya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.